Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi masih seputaran tentang PIP ya. Seperti di video sebelumnya Mas Eka sudah berjanji akan memberikan informasi kira-kira kriteria atau siapa sih yang bisa menerima PIP ini, atau siapa sih yang bisa mengusulkan PIP ini. Apakah semua orang bisa mengusulkan PIP atau ada kriterianya gitu kan. Kan banyak nih para warga sekolah yang mengusulkan ke sekolah gitu kan, tapi pada akhirnya para warga sekolah tidak masuk dalam penetapannya. Karena apa? Karena tidak masuk dalam kriteria penerima PIP. Lantas kriterianya apa aja Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, langsung aja kita bahas. Kira-kira PIP ini, program PIP ini, program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar ini gitu kan, kriterianya untuk siapa sih? Siapa yang berhak untuk menerima PIP ini? Jadi PIP atau program Indonesia Pintar ini diperuntukkan untuk peserta didik yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun ya. 6 sampai dengan 21 tahun yang masuk dalam kriteria miskin ya, atau hampir miskin atau sangat miskin dengan pertimbangan prioritas tertentu. Prioritasnya apa Mas Eka? Ini ada pertimbangan ya. Jadi kalau misalkan miskin doang gitu, hanya miskin gitu, tapi dia tidak masuk dalam skala prioritasnya, maka tidak akan bisa dapat juga gitu. Walaupun dia miskin tapi tidak masuk dalam kriteria prioritas dari PIP ini atau penerima kriteria PIP ini, maka dia tidak akan bisa mendapatkan PIP juga. Lalu apa kriterianya? Ada dua. Prioritasnya ya, ada dua. Yang pertama adalah pemilik atau pemegang kartu Indonesia Pintar. Loh, bagaimana ini maksudnya Mas Eka? Katanya PIP sama KIP sama aja. Iya, sama. Jadi KIP itu diusulkan atau datanya diambil dari DTKS dan dari P3KE. Nah, biasanya datanya langsung muncul nih, seperti yang jatuhnya di Termin 1 gitu ya. Di Termin 1 biasanya dari DTKS dan dari P3KE yang tiba-tiba muncul sendiri. Itulah yang mungkin para petugas-petugas di sekolah bilang datanya dari sononya. Nah, ini data yang dari sononya itu diambil dari ini. Kemudian dia bisa diusulkan dari pemangku kepentingan yang kemudian nanti keluar dapat KIP. Bukan diusulkan dari sekolah ya, dari pemangku kepentingan. Ketika dia sudah memiliki kartu KIP ya, kartu Indonesia Pintar, baik itu dari alih jenjang nih Mbak. Biasanya mereka alih jenjang dari jenjang SD ke jenjang SMP, dari SMP ke SMA atau ke SMK. Nah, itu mereka menjadi prioritas penerima PIP. Makanya untuk para warga sekolah yang beralih jenjang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA ataupun ke SMK, mereka pemegang KIP-nya ya, pemegang KIP di jenjang sebelumnya, maka mereka menjadi prioritas utama untuk bisa diusulkan melalui siapa? Melalui pihak sekolah gitu. Jadi pemegang KIP ini menjadi prioritas utama. Kalau dia tidak memiliki KIP, maka nanti dia masuk di dalam kriteria prioritas khusus. Nah, prioritas khususnya nanti kita akan bahas nih ya. Mas Eka masih akan membahas tentang KIP-nya terlebih dahulu. Jadi kalau untuk para warga sekolah yang naik jenjang, kemudian tiba-tiba dapat KIP di kelas 1-nya, kelas 1 SD ya, belum pernah dapat sama sekali, kemudian dapat di kelas 1 KIP, atau di kelas 7 atau di kelas 10 dia dapat KIP padahal tidak mengusulkan sama sekali, tapi datanya diambil dari DTKS dan dari P3KE gitu, tiba-tiba muncul data KIP-nya, maka dia berhak menjadi prioritas untuk mendapatkan atau bisa mengusulkan PIP melalui sekolahnya masing-masing gitu ya. Kalau bilang sekolah nggak bisa mengusulkan, coba sekolahnya suruh baca ya Juknis dari Persejen nomor 10 tahun 2022 ya, nomor 14 sorry. Itu Juknisnya tolong dibaca. Kalau memang sekolahnya bilang nggak bisa sekolah mengusulkan, coba disuruh baca Juknisnya, karena disitu jelas banget tertulis gitu, sekolah bisa mengusulkan gitu ya. Itu yang memiliki KIP. Kemudian yang kedua adalah prioritas dengan pertimbangan khusus. Nah, prioritas dengan pertimbangan khusus ini terbagi menjadi 7 kriterianya gitu. Apa aja Mas Eka? Yang pertama, peserta didik yatim piatu atau anak panti juga bisa. Jadi dia kalau misalkan yatim ataupun piatu, atau dia tinggal di panti asuhan, maka dia berhak untuk diusulkan mendapatkan PIP
ya, walaupun dia tidak memegang KIP-nya, tidak memiliki kartu KIP-nya, maka dia bisa berhak untuk mendapatkan PIP. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengusulkan melalui sekolahnya. Jadi sekolahnya bisa mengusulkan di Dapodik ataupun di emis sekolah. Caranya bagaimana? Kalau misalkan dia anak yatim ataupun anak piatu ataupun anak panti asuhan yang bersekolah di satuan pendidikan masing-masing ya, baik itu jenjang SD, SMP ataupun SMA, maka biasanya diminta akte kematian untuk orang tuanya. Kalau dia yatim berarti bapaknya, kalau piatu berarti ibunya gitu ya. Akte kematiannya dibawa. Nanti akan ditandai oleh petugas di sekolahnya, petugas PIP di Dapodik sekolahnya sebagai penerima PIP, atau dia berhak untuk mendapatkan PIP, diusulkan menerima PIP dari alasannya yaitu anak yatim piatu. Pertimbangan khusus gitu, anak yatim ataupun piatu itu bisa diusulkan. Jadi kalau untuk para warga sekolah yang merasa dia yatim ataupun dia piatu dan masuk di dalam kategori keluarga miskin atau kurang mampu, maka silakan bisa usulkan melalui Dapodik ataupun emis ke sekolahnya. Kalau misalkan sekolahnya, sekali lagi, sekolahnya bilang nggak bisa mengusulkan, sekolahnya bilang suruh baca juknis PIP-nya. Ya, jangan sampai sekolahnya malah nggak ngerti, malah justru malah yang ngajarin warga sekolahnya. Nah, ini jadi kebalik ya. Harusnya kan sekolah yang harus lebih tahu duluan ketimbang daripada warga sekolahnya. Tapi memang ya begitu keadaannya. Memang minim sekali informasi seputaran tentang PIP ini. Bahkan banyak teman-teman di sekolah juga belum mengerti dan belum paham sekali dengan juknis atau regulasi atau mekanisme dari penyaluran PIP-nya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertimbangan khususnya adalah peserta didik yang berpotensi putus sekolah, ya. Mungkin dari segi ekonomi dia memang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya, walaupun sekolahnya gratis. Ya kalau di swasta udah pasti ada SPP-nya, kalau di negeri yang gratis aja dia hampir putus gitu. Kalau misalkan dia berpotensi untuk sampai putus sekolah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolahnya, maka dia berhak untuk diusulkan sebagai penerima PIP di Dapodik dan emis sekolahnya. Sekali lagi, sekolah berperan itu untuk mengusulkan ya. Atau para peserta didik yang baru masuk lagi sekolah setelah dia drop out atau putus sekolah. Nah, itu bisa diusulkan ya melalui Dapodik dan emis sekolah. Jadi sekolah sangat bisa mengusulkan dengan kriteria khusus tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Nah, ini biasanya wilayah-wilayah tertentu ya. Mungkin ada longsor, kemudian ada gunung meletus, kemudian ada banjir ya. Itu nanti bisa diusulkan. Nah, ini biasanya wilayah-wilayah tertentu lah ya, nggak umum gitu. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat, misalkan kena bencana, kena banjir dan segala macam, dia bisa diusulkan melalui Dapodik sekolahnya dari kriteria khusus, yaitu peserta didik yang terkena atau terdampak dari bencana alam. Itu. Kemudian yang keempat, peserta didik korban dari konflik di daerah gitu. Misalkan konflik di daerah itu wilayah yang berkonflik ya. Contoh misalkan ada konflik adat dan suku gitu ya. Nah, mereka bisa diusulkan. Nanti ada mekanisme dan persyaratannya sendiri. Jadi yang keempat itu kalau misalkan para warga sekolah tinggal di daerah konflik atau terdampak dari konflik di wilayahnya gitu, itu bisa mengusulkan PIP melalui Dapodik sekolahnya, nanti akan diusulkan oleh sekolah. Kemudian yang kelima adalah peserta berkebutuhan khusus. Nah, ini biasanya teman-teman warga sekolah yang disabilitas. Nah, itu mereka memiliki hak atau masuk dalam kriteria khusus penerima PIP, bisa menerima PIP asalkan dari kalangan keluarga tidak mampu, keluarga miskin atau hampir miskin dengan kriteria khusus ya. Maka bisa diusulkan oleh pihak sekolahnya dengan melampirkan surat keterangan dari dokternya untuk yang disabilitas gitu. Kemudian yang keenam adalah peserta didik yang orang tuanya ya berstatus sebagai narapidana di dalam lapas. Ya, orang tuanya berstatus sebagai narapidana, maka dia bisa berhak untuk diusulkan sebagai penerima PIP di Dapodik sekolahnya. Kemudian yang ketujuh adalah peserta didik yang berstatus sebagai tersangka atau berada di dalam lapas atau rumah tahanan. Nah, itu bisa diusulkan. Jadi kalau orang tuanya narapidana, statusnya narapidana berada di dalam sel atau rumah tahanan, maka dia bisa diusulkan
biasanya nanti minta surat keterangan dari lapasnya. Kemudian kalau peserta didik yang berstatus sebagai tersangka berada di dalam lapas ataupun rumah tahanan, maka dia bisa diusulkan. Jadi itu 7 kriteria khusus yang bisa diusulkan melalui Dapodik ataupun emis sekolah. Jadi untuk para warga sekolah, kalau tidak masuk dalam kriteria tersebut, tadi kan ada 2 ya prioritasnya. Pertama dia pemegang KIP, yang kemudian khusus. Nah kalau dia tidak memegang KIP, maka dia bisa mengusulkan dari yang khusus. Nah kalau ternyata tidak masuk dalam kriteria khusus ini, maka para warga sekolah tidak bisa mengusulkan. Kalaupun diusulkan, pasti nanti para warga sekolah tidak akan lolos gitu. Makanya para warga sekolah yang mungkin ya tanda kutip rumahnya cukup nyaman, kemudian ekonominya cukup mampu, tapi justru mengusulkan PIP. Nah itu juga banyak tuh yang komen-komen di Mas Eka. Bahkan yang dari Aceh kemarin ada yang komen, Mas Eka di wilayah kami di Aceh, wilayah apa itu ya kan, sekolah hanya menerima dari orang-orang yang mampu aja, sementara orang-orang yang nggak mampu dia tidak bisa menerimanya atau tidak ditandai. Nah ini sekolahnya bisa kita tandai ya, atau bisa dikonfirmasi ke sekolahnya kenapa menandai orang-orang yang mampu, sementara orang-orang yang tidak mampu tidak ditandai. Berarti dia sudah menyalahi aturan atau juknis dari mekanisme pendataan PIP. Nah itu bisa dipertanyakan atau bisa dipintain pertanggungjawabannya oleh para warga sekolah. Jangan takut, kita tanyain aja ya. Cuma yang harus para warga sekolah ketahui bersama adalah bahwa sekolah hanya sebatas mengusulkan. Ketika sekolah sudah mengusulkan, maka ranah dapat atau tidak itu bukan ranahnya sekolah gitu ya. Jadi kalau misalkan para warga sekolah, loh saya udah diusulin oleh sekolahnya kok nggak dapet juga, ya jangan marah-marah ke sekolah. Takutnya nanti para warga sekolah setelah dapat ini, wah sialan nih ya kan, sekolah udah ngusulin tapi saya tetap juga nggak dapet juga. Ya kan sekolah mengusulkan, kalau masuk dalam kriteria yang tadi Mas Eka sebutkan, insya Allah bakalan dapat kok gitu, tidak akan melenceng gitu. Tapi kalau tidak atau di luar dari kriteria tersebut diusulkan kemudian dapat ya, dan ternyata memang orang mampu ya, itu bisa dilaporkan ya, agar dialihkan ke orang yang memang tidak mampu gitu para warga sekolah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.